Shalom, generasi muda, para pembawa lawatan dimanapun saudara berada. Saya berdoa semua lagi sehat, dalam kondisi yang terbaik. Inilah momen lawatan paling besar dan ajaib. Hari ini saya akan share soal bagaimana memberi pengaruh di sebuah generasi. Hari ini generasi muda kita sedang bertarung dengan waktu, kita sedang bertarung dengan iblis bahkan untuk merebutkan setiap jiwa-jiwa. Generasi muda dan generasimu harus dimenangkan dengan cara engkau yang berdiri buat setiap generasimu itu sendiri. Di dalam Yesaya 60 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang lainnya berkata, wake up from spiritual depression. Artinya begini, ada kondisi kerohanian orang-orang yang sedang dying dan sekarat. Saudara bisa cek, dalam sebuah penyembahan ada begitu banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Tapi dalam penyembahan yang sama, saudara sedang struggle dan tidak bisa rasakan hadirat Tuhan. Itu spiritual depression. Waktu ada pesan Tuhan disampaikan, tidak ada lagi gelora di hatimu. Hanya ada tawar, beku, dan kematian. Waktu kondisi itu ada, itu spiritual depression. Artinya, dalam Yesaya 60 ini kata bangkitlah. Sebelum kita bangkitkan generasi ini, wake up yourself. Bangkitkan imanmu sendiri ya. Sebelum kita stand untuk generasi ini, kalau saudara harus bangkit lebih dahulu ya. Semua ayat ini sebelum kita adalah penyalur-penyalur berkat. Saudara dan saya penyalur hadirat Tuhan. Saudara menyalurkan lawatan, tapi terlebih dahulu bangunlah dirimu sendiri. Sebelum saudara memberi pengaruh kepada teman-temanmu, sebelum kau beri pengaruh kepada mungkin sekitar di gereja, kelas, sekolah, tempat kampus, saudara harus bangkit. Yang harus bangkit pertama adalah dirimu sendiri. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di sini pakai kata radiant. Saudara, radiant itu adalah sebuah gelombang. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Makanya saudara, sebenarnya kau tidak punya waktu untuk ngurusin orang lain. Karena kau punya, you have your own destiny. Sehingga kau harus kerjakan, sehingga kemuliaan Tuhan yang bergelombang itu ada. Begini saudara, ada orang yang kemuliaannya itu masak. Ada orang yang kemuliaannya itu main bola. Ada orang yang kemuliaannya public speaking. Jadi sebenarnya untuk kita ngurusin orang itu nggak ada waktu. Karena destiny kita sangat besar dan ada kemuliaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Tapi masalahnya bahasa yang kedua, kemuliaan itu artinya ada dua. Yang pertama adalah kabot, yang kedua adalah reputasi. Saya akan bahas yang kedua. Reputasi ini gini saudara. Contoh saya ini suka banget mie instan. Baik itu kuah maupun goreng. Saya suka sekali. Saya makan itu mungkin bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali. Dan 2 double, pakai saus, pakai keju, teh manis. Saya akan pakai nasi. Itu image saya. Semua orang tahu, sahabat-sahabat saya tahu. Nah, pertanyaan saya saudara, kira-kira kalau saya berkhotbah ke banyak orang, ayo semua, jangan makan mie instan. Menurut saudara mereka mau dengerin saya nggak? Nggak akan mereka dengar saya. Kenapa? Karena reputasi saya suka makan mie instan. Sama, begitu orang dengar namamu, wahai anak muda, image yang keluar apa? Waktu mereka dengar namamu, reputasimu di masyarakat itu apa? Karena kalau orang gini, kemuliaan Tuhan di hidupmu itu bisa terpancar ya. Kita ini manusia gelombang. Kita bermain dengan gelombang pengharapan, gelombang sukacita. Sementara dunia dengan apa? Gelombang kematian, gelombang kesepian, galau, dan semua yang mengerikan. Oleh karena itu orang harus bisa lihat bahwa ada radiant from the heaven dalam hidupmu. Yang saya berdoa saudara harus tahu bahwa kemuliaan Tuhan di hidupmu harus terpancar ya. Sekali lagi pertanyaan saya, reputasi apa? Begitu orang dengar namamu, reputasinya apa? Apakah ya, anggaplah Tony, maafkan saya. Begitu kesebut nama Tony, oh ini reputasi orang yang sangat taat, tidak pernah terlambat. Selalu mengerjakan PR, yes. Maka dengan reputasi itu kau bisa menginjil dan teman-temanmu gak ada yang marah. Tapi kalau saudara mungkin sudah pelayanan, saudara sudah melakukan semua hal, tapi reputasi di kelas suka nyontek, enggak ngerjain PR, saudara, dan lakukan semua hal buruk lainnya di rumah. Gak mau nyuci piring. Bagaimana orang tuamu bisa mengizinkan engkau pelayanan di luar, tapi kau tidak bisa melayani di rumah? Make sense. Bagaimana kau ingin jadi terang di kelas, sementara kau ngerjain PR bareng teman-temanmu 5 menit sebelum dikumpulkan? Ya mereka nggak akan dengerin. Saya mau kasih tahu bahwa inilah saatnya saudara upgrade. Bagaimana beri pengaruh di generasi? Cara pertama, ubah hidupmu. Saudara juga harus bangkit dari setiap keterpurukan.
Tapi ayat yang kedua, Keluaran 12 ayat 41 berkata, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Tolong garis bawahi kata segala pasukan Tuhan. Waktu saya cek ayat ini yang merema di hati saya. Saya bertanya, Tuhan kenapa tidak ditulis masyarakat? Kenapa nggak ditulis penduduk, tapi segala pasukan Tuhan? Why? Karena semua orang yang keluar dari dosa, semua orang yang keluar dari masa lalu, engkau tidak lagi jadi orang masyarakat biasa, no. Saudara, pasukan Tuhan. Yes, you are. Saudara adalah pasukan Tuhan. Artinya apa? Segala aspek di hidupmu harus mulai ditata dengan sangat baik. Karena saudara adalah pembawa lawatan. Saudara adalah orang-orang yang membawa kesembuhan. Saudara harus tahu, saudara yang akan membangkitkan generasi ini, yang katanya generasi paling lemah, katanya generasi stroberi, no. Tapi lewat hidupmu, generasi ini akan jadi generasi pasukan Tuhan di akhir zaman yang akan menuntaskan apa yang hamba-hamba Tuhan yang dulu tidak pernah bisa buat. Kita bersama dengan generasi yang akan buat. Saya berdoa, ini pesan saya yang pertama. Kita akan lihat bagaimana. Yang kedua, mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Ayatnya berisi seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ini ingin menebalkan bahwa waktu saudara punya reputasi yang baik, saudara menjaga perkataanmu, hindari circle-circle yang toksik, saudara. Supaya engkau tidak menjadi bagian dari orang yang mulutnya lancar, saudara ya. Tapi mulutnya bisa dikendalikan. Mulut-mulut saya, terserah saya. Oh, perkataan itu hanya buat anak muda yang tidak bisa dididik. Saudara kalau bisa dididik, saudara tidak bisa nyanyi lagu It's My Life, It's Forever. No, gak bisa saudara. Lagumu adalah ajari aku mengerti perasaanmu Tuhan. Waktu kita nyanyi itu, kita gak nyanyi dengan lantang, tapi kita nyanyi dengan Tuhan ajari aku. Artinya apa? Generasi kita harus belajar merendah. Generasi kita harus belajar soal ketaatan ya. Supaya seorang pun, waktu kita berkhotbah, Shalom Indonesia, orang tidak, itu yang toksik di belakang. Enggak saudara. Tapi waktu saudara menyampaikan khotbah, saudara menginjil, ya saya tahu dia hidup dengan benar. Ada penyertaan Tuhan di hidupnya. Ini pesan Tuhan, saya tidak tahu sedang bicara dengan siapa. Tapi kalau ini menyala di hatimu, saya berdoa, roh Tuhan menyambar hidupmu. Wake up from spiritual depression. There's a greatest revival here in Indonesia. Dalam nama Yesus saya berdoa, diberkatilah engkau dan bangkitlah generasi kita di setiap provinsi di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.